Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasef Atam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data sederhana dengan menggunakan metode statistik dan regresi linear berdasarkan dataset dari Kaggle. Dataset atau kasus yang saya pilih atau saya angkat kali ini adalah hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian pada siswa. Nah, sebelum kita melakukan analisis lanjutan terhadap regresi linear, kita perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristik data yang kita miliki. Nah, untuk mengetahuinya, di sini saya menggunakan metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif itu bisa disebut juga adalah metode untuk meringkas nilai-nilai data. Nah, di sini dengan menggunakan metode statistik deskriptif, saya membuat histogram distribusi. Eh, Juga saya mencari median, serta standar deviasi dari data yang saya miliki. Untuk histogram distribusi, di sini saya membuat dua histogram, yaitu histogram jam belajar, distribusi frekuensi jam belajar, serta distribusi nilai ujian. Nah, bisa dilihat di kanan ini yang distribusi jam belajar. Di sini diperlihatkan bahwa data itu kebanyakan berada di sekitar 3 sampai 5. Jadi artinya kebanyakan siswa itu belajar sebanyak 3 sampai 5 jam per hari. Nah, untuk histogramnya sendiri di sini polanya itu miring ke kanan. Bisa diartikan bahwa nanti nilai mean atau rata-ratanya itu lebih besar dari mediannya. Nah, untuk distribusi nilai ujian ini bisa dilihat bahwa kebanyakan nilai itu berada di angka 60 sampai 70. Artinya di sini kebanyakan siswa itu mendapat nilai ujian antara 60 sampai 70 poin. Ya. Untuk pola dari histogram nilai ujian ini ada miring ke kiri. Bisa diartikan bahwa nanti nilai rata-rata atau meannya itu lebih kecil dari median. Nah, saya langsung ke statistik deskriptif dari nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Untuk variabel jam belajar, bisa dilihat meannya itu 3,55 serta mediannya 3,50. Sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwa eh, pola histogram yang miring ke kanan itu meannya akan lebih besar, sedangkan untuk pola histogram yang miring ke kiri meannya akan lebih kecil. Nah, di sini bisa dilihat juga nilai ujian. Nilai meannya adalah 69,60 serta mediannya 70,50. Juga di sini saya mencari standar deviasi. Standar deviasi itu maksudnya adalah persebaran nilai-nilai dari rata-rata. Apakah nilainya menyebar cukup jauh atau kecil. Jika standar deviasinya kecil, artinya persebaran nilainya itu tidak terlalu jauh dari rata-rata. Nah, bisa dilihat di sini dari kedua variabel, jam belajar dan nilai ujian, standar deviasinya cukup rendah ya, apalagi untuk yang jam belajar. Artinya tidak ada perbedaan terlalu jauh antara semua nilai data dan meannya untuk selisihnya itu. Oke, kita lanjut ke regresi linear. Apa sih regresi linear itu? Regresi linear bisa kita sebutkan metode statistik untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, untuk variabelnya sendiri, di sini variabel X saya mengambil dari jam belajar per hari. Dan variabel Y yaitu nilai ujian. Nah, untuk rumus dari regresi linear sendiri, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A di sini adalah intercept atau nilai awal, nilai prediksi awal. Maksudnya itu bagaimana? Jadi, si A itu adalah nilai prediksi Y jika X-nya itu sama dengan 0, sedangkan B adalah slope atau kemiringan, yaitu
pertambahan nilai X pertambahan nilai Y jika X bertambah 1 unit. Maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat dari hasil regresi linear jam belajar dengan nilai. Di sini saya mendapatkan hasil regresi yaitu Y sama dengan 35,91 ditambah 9,49 X. Artinya di sini untuk interceptnya nih 35,91 bisa dibilang bahwa prediksi nilai ujian Y ini jika siswa itu jam belajarnya adalah 0, maksudnya X sama dengan 0 adalah 35,91. Artinya jika siswa itu tidak belajar sama sekali, maka prediksi nilai ujiannya adalah 35,91. Dan untuk slope-nya atau kemiringannya ada di angka 9,49 X. Maksudnya itu, untuk tiap 1 jam tambahan belajar siswa per hari itu, diprediksi nilainya akan mengalami kenaikan sebanyak 9,49 poin. Artinya, jika yang awalnya siswa itu tidak belajar dan prediksi nilainya 35,91, maka jika siswa itu belajar menambah jam belajarnya, misalkan dari yang tidak belajar jadi 1 jam belajar itu, jadinya tinggal 35,91 ini ditambah 9,49. Jadi sekitar 44 atau 45 prediksinya itu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Maksudnya itu, jadi semakin banyak jam belajar, maka semakin tinggi juga nilai ujian. Ini adalah hubungan positif dan hubungan yang masuk akal. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.